bisa diperoleh oleh satu atau sangat sedikit perusahaan merupakan sumber daya yang dianggap langka. Jika sumber daya dapat dikatakan langka atau rare dan berharga, maka perusahaan memiliki keunggulan kompetitif sementara. Di sisi lain, beberapa perusahaan memiliki sumber daya yang sama menggunakan kemampuan tersebut dalam cara yang sama. Maka perusahaan dapat dikatakan memiliki keunggulan kompetitif paritas atau competitive parity. Hal ini karena perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang sama untuk menerapkan strategi yang sama dan tidak ada organisasi dapat mencapai kinerja yang unggul. Selanjutnya, inimitable atau tidak dapat diimitasi. Sumber daya yang memiliki biaya tinggi akan sulit ditiru, dibeli dan digantikan oleh perusahaan pesaing. Dalam hal ini, imitasi perusahaan pesaing memiliki dua cara, yaitu dengan cara langsung meniru dan menduplikasi sumber daya dan menyediakan produk atau jasa sebanding. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang berharga, langka dan mahal untuk ditiru, maka perusahaan tersebut dapat kita asumsikan sebagai perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, organizations atau non-substitute. Sumber daya itu sendiri tidak memberikan keuntungan apapun bagi perusahaan jika tidak terorganisir untuk menangkap nilai dari mereka. Sebuah perusahaan harus mengatur sistem manajemen, proses, kebijakan, struktur, budaya organisasi untuk dapat sepenuhnya menyadari potensi yang berharga, langka, dan mahal agar dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing? Porter meneliti ratusan perusahaan untuk mengidentifikasi 3 cara perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing, yaitu cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Cost leadership artinya perusahaan memberikan nilai yang standar dengan harga yang lebih rendah. Perusahaan melakukannya dengan terus meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dengan membayar upah atau gaji karyawan yang lebih rendah. Beberapa perusahaan mengkompensasi upah yang lebih dengan menawarkan fasilitas tidak berwujud, seperti opsi saham, tunjangan, atau peluang promosi. Sementara lainnya mengambil keuntungan dari surplus tenaga kerja tidak terampil. Seiring pertumbuhan bisnis ini, mereka dapat mendapatkan manfaat dari skala ekonomi, kemudian mampu membeli dalam jumlah besar. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi berarti perusahaan memberikan manfaat yang lebih baik. Sebuah perusahaan dapat mencapai diferensiasi dengan menyediakan produk yang unik atau berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah memasarkan dengan cara yang menjangkau pelanggan dengan lebih baik. Perusahaan dengan strategi diferensiasi dapat menyasar harga premium, di mana biasanya margin yang dimiliki jauh lebih tinggi. Perusahaan biasanya mencapai diferensiasi dengan inovasi, kualitas, atau layanan pelanggan. Inovasi berarti mereka memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara yang baru. Ini kita coba ambil contoh. Kita bisa menemukan atau bisa kita melihat produk-produk dari Apple. iPhone yang diciptakan oleh Apple sangat inovatif karena menjadi handphone dengan kekuatan komputer. Karena yang dititik beratkan adalah kualitas, berarti harga dari produk yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Selanjutnya, fokus. Kunci dari strategi fokus yang sukses adalah memiliki target pasar yang sangat spesifik. Misalnya, bank komunitas menggunakan strategi fokus untuk mendapatkan competitive advantage. Mereka menargetkan bisnis kecil, lokal, atau individu yang memiliki tingkat kekayaan tinggi. Target audiens mereka menyukai layanan yang spesial yang tidak dapat diberikan oleh bank-bank besar. Dan para pelanggan rela membayar sedikit lebih mahal untuk mendapatkan layanan ini. Jadi contoh di atas adalah bank-bank dengan target market bagi para orang-orang kaya. Competitive advantage membutuhkan waktu dan pengembangan untuk diperoleh. Namun ketika perusahaan berhasil untuk menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan, hal itu dapat mengarah kepada keberlangsungan bisnis yang bagus.
Ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan dari ulasan di atas. Competitive advantage adalah hal yang memiliki peran penting dalam bisnis karena bisa berpengaruh pada kesuksesan yang diraih. Membuat competitive advantage tidak bisa secara instan. Semua membutuhkan proses, strategi, dan juga pengembangan. Namun sebuah perusahaan yang berhasil mendapatkannya dapat memperoleh margin yang lebih tinggi dan keberlangsungan bisnis berjalan dalam jangka panjang. Bagaimana dengan kamu dan bisnismu? Sudahkah menemukan keunggulan dalam bersaing yang menjadikan perusahaan kita atau perusahaan kamu berbeda dengan kompetitor? Sekian penjelasan video hari ini. Terima kasih, semoga membuat pikiran semakin terbuka. Sehat luar biasa, sukses selalu, semangat pagi.